Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada menjadi seseorang yang hari ini jauh lebih hebat, jauh lebih bermanfaat, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk sesamanya. Dan di live kali ini khusus untuk penyemangat jiwa, penyemangat hidup, menjadi apa ya bisnis yang sekarang sedang bisa bertahan dan lebih cepat lagi berhasil, yang bisa menghasilkan, bisa lunasin hutang, penghasilannya bisa lunasin hutang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Bisnis apa? Nah, saya seorang perawat, saya seorang tenaga kesehatan, saya juga melakukan sebuah usaha yang bisnis yang tidak akan pernah hancur, itu bisnis di bidang pertanian, sahabat. Salah satunya ya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang pertanian. Kenapa? Karena pertanian ini di Indonesia sangat luas, sangat luas. Mungkin 70% atau lebih bahkan itu terdiri dari daratannya terdiri dari hutan atau perkebunan. Ada padi, ada sawit, masya Allah. Sehingga andai kata kita mau berjalan berkelanjutan dan ingin menghasilkan banyak, itu menjadilah sebagai bagian daripada pertanian. Jadi bisnis di bidang pertanian, usaha di bidang pertanian, karena kita harus menyekolahkan anak, harus kaya, kita harus punya uang. Untuk umroh harus punya uang, untuk bikin masjid harus punya uang, betul nggak? Untuk bayar listrik harus punya uang, untuk menikah harus punya uang, mempertahankan pernikahan pun harus punya uang, betul? Kemudian membahagiakan orang tua harus dengan uang. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan contoh, beliau bisa berdoa tanpa usaha, bisa dikasih sama Allah. Tapi buktinya Rasulullah, para sahabat dan istrinya Rasulullah itu berbisnis, berusaha, berdagang, berniaga. Nah, saya ajak sahabat-sahabat untuk berpikir lebih realistis. Karena kalau misalkan kita mengandalkan kerjaan aja, bayangkan ada yang di PHK, dirumahkan, diam di rumah, sementara kebutuhan hidup anak, istri, suami, orang tua tetap berjalan. Yang kontrak tetap harus bayar kontrakan, yang nyicil harus tetap bayar cicilannya, benar nggak? Nah, oleh sebab itu nggak usah khawatir, saya akan kasih tipsnya. Saya masih kerja, kemudian saya ngajar, saya juga banyak hal-hal yang selalu saya lakukan supaya hidup ini bermanfaat. Nah, kemudian untuk menjadi, dan saya bisnis juga, usaha juga, karena saya punya hutang 1,3 miliar waktu itu, ada cicilan ini itu, ingin selesaikan hutang-hutang saya, maka saya bisnis menjadi juragan pupuk. Menjadi juragan pupuk. Nah, pupuk apa? Eco farming dan SR. Eco farming dan SR. Nah, sahabat, apa keuntungannya? Keuntungannya itu kita bisa mendapatkan manfaat daripada pupuknya buat kita ini. Jadi pupuk tersebut, eco farming dan SR ini luar biasa. Jadi dibagi dua macam. Kalau misalkan untuk padi, kemudian palawija, tanaman-tanaman yang kecil-kecil, itu saya anjurkan pakai eco farming. Itu bisa memperkecil biayanya, biaya pengeluaran untuk petani. Kemudian yang kedua, lebih cepat panennya dan lebih bagus hasilnya. Nah, tapi kalau misalkan yang pohon-pohon yang besar-besar, kemudian misalkan sawit, masya Allah, sawit, kemudian karet, kopi, duren, nangka dan lain sebagainya, itu saya anjurkan pakai SR. SR, masya Allah, luar biasa. Nah, contoh untuk SR sangat simpel, sahabat. Kalau untuk sawit ini yang belanja ratusan juta bahkan miliaran, yang belanja pupuk yang ini eco farming dan SR, masya Allah, itu sampai miliaran. Kenapa? Karena memang di Kalimantan, di Sulawesi itu pertanian semua, hampir pertanian semua, maka mereka itu butuh solusi supaya petani yang diinginkan apa? Hasil panennya banyak, pengeluaran pupuknya sedikit. Udah cuma dua,
pengeluaran untuk pupuknya sedikit, hasil panennya banyak, pas dijual menghasilkan berlimpah ruah. Nah ini, maka ini solusi sahabat ini solusi. Contohnya satu box SR ya, kalau misalkan Anda mau jadi juragan pupuk seperti saya dan 28.000 mitra bisnis saya itu ada 28.000. Jadi pengusaha pupuk, Masya Allah, salah satunya pengusaha pupuk gitu. Nah kemudian dari satu box itu 250.000 jual ke petani ya, ke petani. Nah dengan menjual ke petani itu kita sudah mendapatkan keuntungan kalau satu boxnya itu 10 saset. Nah 10 saset ini, satu sasetnya SR ini untuk satu pohon sawit itu makasih satu saset tersebut. Digali sedikit pakai cangkul, masukin, coblos sedikit, urung, udah gitu doang. Satu pohon itu satu saset, berarti 10 saset untuk 10 pohon. Kalau punya 1000 pohon berarti 1000 saset, berarti 100 box. Nah 100 box, bayangkan aja 100 box. Dan ini insya Allah pasti lakunya, karena wah yang testimoni udah banyak sekali sahabat. Yang testimoni udah dahsyat banget, dalam waktu 2 minggu, sebulan udah beda hasilnya, bisa dibedakan antara yang pakai eco farming atau SR dan yang tidak, bisa dilihat dalam waktu 2-4 minggu. Dan SR ini itu bisa digunakan hanya dalam setahun 2 kali aja. 2 kali aja udah cukup itu mumpuknya, Masya Allah. Nah kemudian kalau bayangkan kalau dijual, sahabat menjadi juragan pupuk nih ya, daftar menjadi juragan pupuk ya, dengan menjadi juragan pupuk itu, misalkan Anda udah jadi juragan pupuk, ada yang beli untuk 1000 pohon misalkan, berarti dibutuhkan 1200 pohon, itu berarti dibutuhkan 1200 saset SR. Nih bayangkan ya, 1200 saset SR dibutuhkan uang senilai berapa? 1200 kali 250.000 yes, kali 250.000 berarti sebentar tariknya berapa? Nah 1200 pohon butuh 1200 saset SR, berarti 1200 saset itu 120 box. 120 box kali 250.000, bayangkan Anda udah menjadi juragan pupuk nih di kota Anda, di daerah Anda. 120 box itu berarti kali 250.000 itu 30 juta. Jadi petani itu mengeluarkan uang 30 juta. Dan Anda sebagai juragannya itu karena udah ada bandrolnya, Anda sudah mendapatkan berapa? 15 juta rupiah ya, karena Anda udah menjadi bagian daripada pembisnis pengusaha pupuk, udah daftar dulu nih sebagai pengusaha pupuk. Nah Anda ngejual ke petani itu 30 juta untuk 1200 pohon, tapi Anda udah mendapatkan untungnya berapa? 15 juta rupiah. Nah itu ketika Anda menjual pupuk, dan ini pasti dibutuhkan oleh orang-orang petani-petani lain. Bayangkan ketika Anda menjadi seorang juragan pembisnis pengusaha pupuk di kota, di daerah Anda masing-masing. Ada yang tim kami itu ada yang di Sulawesi, belum banyak. Sulawesi, di Makassar, di mana tuh? Di Jawa Timur, kemudian di Medan, di Palembang. Itu baru sedikit. Maka ketika Bapak Ibu ingin menjadi juragan pupuk eco farming dan SR, itu sangat menguntungkan. Di samping itu tadi, kalau misalnya wah petani pengen dapat keuntungan juga petaninya, misalkan wah saya kok 1200 pohon
bisa diskon nggak? Bisa diskon. Beliau selain menjadi petani ingin dapat diskon, jadi biaya diskonnya harga diskonnya cukup beliau mengeluarkan uang ya yang harusnya 300 juta cukup 210 juta 210 juta ya 210 juta. Berarti beliau si petani itu ingin sekaligus menjadi juragan pupuk juga seperti kita, beri kesempatan. Nah pada saat seperti itu, jadi kita memberikan manfaat kepada petani hanya mengeluarkan uang harusnya 300 juta, hanya 210 juta, dapat 1.200 pohonan, dapat 1.200 saset atau 120 box. Nah kemudian keuntungan buat Anda yang memberikan informasi kepada petani tersebut ya, kalau beliau ngambil paket yang 210 juta dapat 120 box, maka Anda pun dibayar atau dapat keuntungan itu 30 kali 400.000, berarti 12 juta rupiah keuntungan untuk Anda sebagai referensi yang mereferensikan pupuk ini, dan beliau menjadi juragan pupuk juga. Itu Anda dibayar 30 kali ini kan 400.000 ya, 400.000 jadi 3 kali 12 juta rupiah. 12, mohon maaf salah, katakan 30 juta itu 120 box itu berarti 10 paket, maaf 10 paket. Berarti wah, beli yang harga murah ada diskon nggak? Harusnya 30 juta ada diskon nggak? Oh ada, Bapak bisa diskon ke petani itu gitu ya. Bapak bisa diskon. Kalau Bapak juga mau dapat diskon, itu Bapak isi formulir ini, formulir diskon, dan sekaligus Bapak menjadi juragan pupuk juga gitu kan. Jadi beliau ngeluarin uang 21 juta, harusnya 30 juta. Maaf berantakan ini ya, harusnya 30 juta 120 box itu, jadi hanya mengeluarkan si petani itu 21 juta rupiah tambah 100.000. Nah itu artinya Bapak Ibu sebagai juragan pupuk itu dibayar oleh perusahaan 21 juta tadi ya, 21 juta, 10 kali 404 juta rupiah, 400.000 kali 10 paket gitu maksudnya ya. Jadi 4 plus dapat 10, omsetnya 10 poin. Nah poin nanti akan mendapatkan ketika 75 poin pasang itu dapat motor 20 juta atau umroh gratis. Ketika 275 pasang poin omsetnya itu udah mendapatkan mobilio 110 juta, dapat lagi Pajero 500 juta, dapat lagi rumah 1 miliar. Nah ketika ada yang beli lagi 1.200 pohon lagi ya, yang penting satu box itu untuk 10 pohon, 100 box 10 box untuk 100 pohon ya gitu. Jadi kalau 1.200 pohon 120 box petani itu butuhnya beli dari kita. Kita kan RO nya kalau belanja ulang ke perusahaan, karena kita udah menjadi mitranya pengusaha Besaria, itu mengeluarkan uang cuman 15 juta dapat 120 box, namanya RO, dapat 10 paket. Nah 10 paket kali 1.500.000 jadi 15 juta, dijual ke petani itu 30 juta. Masya Allah luar biasa. Nah, karena ini penjualan langsung. Kok untungnya banyak banget? Iya, karena penjualan langsung. Ada penjualan itu konvensional yang pakai iklan, pakai distribusi, biaya distribusi, biaya promosi. Nah, perusahaan Besaria ini adalah perusahaan yang direct selling, penjualan langsung. Jadi dari perusahaan PT Bes langsung ke kita yang mendistribusikannya. Maka yang
tadi harus di dalam itu 250.000 per box. Nah kita kalau beli lagi hanya berapa, separohnya diskonnya, dijual tetap sesuai dengan bandrol gitu ya. Insyaallah Bapak Ibu, saya juga bisa menyelunaskan hutang 1,3 miliar ini menjadi juragan pupuk. Nah, menjadi juragan pupuk. Gimana cara gabungnya Kang Asep? Cara gabungnya isi aja data nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, email, nomor rekening. Nomor rekening ini untuk transaksi dan mendapatkan nanti ID untuk melihat perkembangan poin Bapak Ibu ya, karena pengusaha itu kan siap gitu kan. Jadi nggak usah banyak-banyak modalnya, itu cukup 62 juta itu sudah mendapatkan 372 box senilai 93 juta. Ngeluarin uang 62 juta 100 itu mendapat pupuk untuk disetok di rumah itu 372 box ya. Kalau dinilai kan nanti dijual ke petani menjadi 250.000 kali 372 jadi 93 juta. Udah untung berapa? Untung 30 juta. Nanti kalau habis ada petani yang butuh 1 hektar, 10 hektar itu kan 10.000 pohon, Anda tinggal belanja lagi, beli lagi itu dengan harga pengusaha. Harga juragan mah beda. Harga juragan enggak ngeluarin 62 juta lagi, enggak ngeluarin besar lagi untuk mendapatkan yang sama 372 box ke depannya itu cukup 30 juta setengah. 30 juta setengah udah mendapatkan ke depannya produk senilai berapa? Senilai 93 juta. Berarti kalau dijual lagi untung berapa? Untung 60 jutaan. Gitu ya. Inilah peluang usaha yang saya rasakan selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini, Masya Allah. Ini usaha yang sangat luar biasa ya. Bapak Ibu sedang usaha apa aja, kerja apa aja, lakukan usaha ini. Kenapa? Dimanapun petani membutuhkan kita, kita membutuhkan petani, dan kita manfaatkan diri kita untuk maslahat buat orang. Nah, jadi setiap kita RO yang pintar jualan, yang bisa jualan, karena ini sangat laku, nggak usah banyak ngomong, coba aja pupuk kita, coba Pak nih yang pakai pupuk kita yang ini padinya nggak pakai pupuk kita gitu kan, ini yang pakai, ini yang enggak, silakan nanti tanaman yang berbicara ya, nggak usah banyak ngomong karena petani itu butuh bukti, dibuktiin aja. Kalau bagus itu pasti mereka beli lagi, pasti mereka bahkan ingin menjadi juragan seperti kita. Nah, jadi mitra bisnis kita. Nah, itulah sahabat, ini adalah pagi yang cerah ini luar biasa. Sahabat-sahabat bisa ambil ke wah Kang Asep saya nggak punya uang 62 juta, kebanyakan itu. Boleh yang ambil paket yang paling kecil. Anda juga udah menjadi juragan, nggak usah harus punya stok banyak. Cukup 2.100.000, Anda punya stok 12 box, berarti 12 box itu 120 saset SR ya, itu udah 120 pohon untuk 120 pohon. Nah, jadi dengan 2.100.000 dapat pupuk senilai 3 juta, udah untung 900.000 dan udah menjadi pengusaha pupuk, udah menjadi juragan pupuk, udah menjadi artisnya pupuk ini yang sangat booming sekarang. Dan Bapak Ibu ketika nanti ada mau beli lagi 1.500.000 dapat 12 buat box lagi gitu kan, dapat 1 poin seperti itu ya. Nah, kemudian ketika ada yang bergabung ingin menjadi juragan pupuk juga seperti Bapak Ibu, beliau gabung juga 2.100.000 satu paket, maka Bapak Ibu dibayar 400.000 ke rekening plus 1 poin. Masya Allah, poin ini nggak pernah hangus. 400.000 Pak, itu saat ini sangat luar biasa. Nah, kalau ada yang gabungnya menjadi stokis ya, yaitu tadi 62.100.000 dapat 372 box, petani tersebut mau jadi juragan, maka Bapak Ibu dibayarnya itu 12.400.000 masuk langsung ke rekening. Dari mana itu? 400.000 kali 31 paket. Maka kenapa? Karena stokis itu 31 paket, 62.100.000. Kalau kita
Bapak Ibu tadi gabung paket satu paket 2.100.000. Setiap ada yang jadi juragan mendaftar lewat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan Rp400.000 masuk langsung ke rekening, plus berhak dapat 1 poin penghargaan, 1 poin omset di situ yang bisa dilihat di handphonenya Bapak Ibu sendiri. Kalau ada yang gabung 31 paket, maka Bapak Ibu dibayarnya 12.400.000 besoknya. Ini kenapa pandemik nggak terlalu masalah? Karena kalau udah menjadi pengusaha pupuk, dan Bapak Ibu ketika udah bergabung menjadi pengusaha pupuk, ini bukan cuma pupuk aja, ada untuk herbalnya, ada juga boleh ngambil herbalnya. Untuk kecantikan ada, untuk Miss V adalah Crystal V ya, itu juga ada. Kemudian untuk ikan dan udang, hewan ternak ada juga, jadi boleh milih. Nah, jadi juragan pupuk bukan pupuk semata-mata pupuk, boleh ambil produk yang lainnya. Masya Allah. Inilah sahabat, ini adalah orang bekerja, itu ada yang bekerjanya cuma bekerja keras doang, capek sih, tapi dapat penghasilan sedikit. Ada bekerja cerdas, nggak capek fisiknya, tapi otaknya berputar terus di rumah dia, tapi berputar terus otaknya, dapat uang juga banyak. Kemudian ada bekerja ikhlas ditambah bekerja tuntas istiqomah. Nah, dan niatkan untuk kerja dakwah. Jadi apapun kerjaan kita, bisnis kita, dagang kita, niatkan untuk mendakwahkan kebaikan. Ya, jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Akhiratnya kita tuju, tapi dunia nanti akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngejar dunia doang, aduh capek sahabat. Hidup ini dipakai enjoy aja, bahagia. Nggak suka, jangan ngejek. Suka, hayu jalanin. Saya bina, dimasukin ke pembinaan saya. Ada 28.000 pembinaan di bawah tim saya ini. Alhamdulillah, itu yang udah berhasil dapat lunas hutangnya udah ratusan di tim saya saja. Ya, di tim saya saja udah ratusan. Kalau di keseluruhan itu udah lebih dari 8.000 yang sudah lunas hutangnya. Dapat motor 20 juta ambil uangnya, dapat mobil 110 juta ambil uangnya, dapat Pajero 500 juta ambil uang, dapat rumah 1 miliar ambil uangnya. Dari menjadi juragan pupuk. Nih tanya aja kepada yang hadir saat ini, yang udah menjadi juragan pupuk, yang udah dapat Pajero 500 juta cash. So, coba Bapak Ibu cari sekarang ke showroom-showroom yang beli cash bisa dihitung dengan jari. Semuanya kredit, walaupun orang kaya kredit banyaknya. Nah, kita inginkan cash. Orang kaya itu cirinya adalah nggak punya hutang. Ya, walaupun penghasilannya sedikit tapi nggak punya hutang, itu udah kaya. Kenapa? Enak makan, enak tidur. Ya, saya bertemu dengan para miliarder, pengusaha batu bara, pengusaha properti, itu ketika banyak hutangnya, walaupun miliaran uangnya di rekeningnya, nggak bisa tidur sama, dikejar-kejar perasaannya. Dan saya merasakan punya hutang 1,3 miliar, kartu kredit, kemudian motor, mobil, cicilan rumah, Masya Allah, luar biasa, KTA, ya kan, luar biasa sahabat. Walaupun kata orang, wah segala ada, punya motor, punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, pusing tetap kalau punya hutang. Ya, itu bukan, nggak ngomongin riba loh, hutang doang itu bikin pusing, bikin stres, depresi, dan penyakitan yang kena lambung, tensi naik kalau punya hutang itu. Maka sekarang yang mau lunasin hutang siapa? Saya tanya ke Bapak Ibu, yang mau lunasin hutang siapa? Tetangga nggak bisa, orang tua nggak bisa, malu kita. Terus siapa? Jadi jangan dengerin orang yang negatif, jangan dengerin orang yang negatif, jangan dengerin orang yang ngejek. Kita usaha, bismillah. Yang penting legal, halal, buktinya sudah banyak, kemudian manfaat buat banyak umat, ya, bisa menjadi wasilah dakwah. Udah lakukan. Mau 1 juta orang menghina kita, nggak masalah, tetap tujuannya akhirat. Kemudian kita lakukan di dunia ini yang terbaik, maka sahabatku, insya Allah dijamin kita akan sukses. Tapi kalau sedikit-sedikit ada yang menghina, baperan, alah, itu mental-mental pencundang itu. Baperan, dihina sedikit baperan, diejek sedikit baperan, berhenti langsung. Terus kita diam di rumah, nggak makan, nggak bisa bayar listrik,
gak bisa bayar cicilan. Coba siapa yang bayarin? Jadi saya ajak sahabat-sahabat untuk ngeyel untuk sukses. Saya ajak sahabat-sahabat ngeyel lah untuk meraih kesuksesan dunia wal akhirat. Kenapa harus ngeyel? Orang yang ngajak maksiat aja ngeyel, berani, penuh dengan sukacita. Lah kita ngajak untuk kepada kebaikan, ngajak untuk kaya, berkah, ngajak untuk keluar dari hutang. Masa kita cemen, masa kita kalah sama orang yang mendakwahkan keburukan? Kita ini mendakwahkan, ngikutin sunnah Rasulullah, usaha, dagang, bisnis. Jualan langsung aja, beli produknya, pupuknya, jual lagi, dapat untung, dapat poin, beli lagi, jual lagi. Karena pupuknya emang pupuk luar biasa. Kalau pupuk-pupukan sih yang abal-abal sih saya nggak mau yang nggak cuman beli, cuman terus pas dicek nggak berhasil. Memang tidak ada yang 100% berhasil. Mau obat apapun, mau produk apapun, mau pupuk apapun, ada ketidakberhasilan pun, tapi persentasenya yang cari yang kecil. Nah, pupuk ini persentase ketidakberhasilannya kecil. Misalkan contoh ya, ada kesalahan untuk banyak hama, kena banjir. Nah, itu kan beda. Ya. Karena aplikasinya sangat simpel. SR ini satu pohon dibikin bolongan sedikit pakai cangkul, masukin. Udah. Itu dong. Nggak susah. Lihat 2-4 minggu. Nah, kalau padi pakai eco farming, kalau jagung pakai eco farming, cabai pakai eco farming. Ya, coba sahabatku. Ini adalah sebuah usaha. Ini udah saya buktikan, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah bisa lunas hutang riba 1,3 miliar. Di tim kami itu sudah peraih 160 motor cash dalam waktu 3 tahunan. Udah meraih 160 peraih motor cash 20 jutaan alias umroh, lebih dari 60 peraih mobil Yo 160 jutaan, lebih dari 13 Pajero 500 jutaan, dan ada 7 orang yang sudah mendapatkan rumah 1 miliar, 8 orang yang sudah meraih rumah 1 miliaran, dan itu bisa diuangkan untuk menyelesaikan hutang yang selama ini kita ada. Ajak orang untuk selesaikan hutang, ajak orang, ini solusi, ini sedekah solusi. Sedekah uang mungkin kita nggak bisa, tapi kita sedekah informasi ini video ini saya meniatkan untuk sedekah informasi. Anda gabung ke siapa aja terserah, yang penting saya memberikan sedekah informasi, udah dicatat sama Allah. Solusi inilah solusi gitu kan, yang udah buktinya udah ribuan. Nah, tinggal Anda mau ambil atau enggak peluang ini. Keputusan ada di diri kita masing-masing. Apa yang terjadi hari ini hasil keputusan saya dan Anda di 2 tahun yang lalu, di setahun yang lalu. Inilah kondisi saat ini saya dan Anda. Nah, setahun 2 tahun yang akan datang, kondisinya ekonomi Anda dan saya seperti apa, keluarga Anda dan saya seperti apa, tergantung keputusan dan action kita hari ini. Maka selalu kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hamba ya Allah ke jalan yang baik, yang benar, yang lurus. Jalannya para sahabat, para rasul, para anbiya, bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu kan kita minta. Nah, kemudian ada video ini, Allah sampaikan ke telinga Anda, Allah sampaikan ke mata Anda. Bukan sia-sia, bukan tidak ada tujuan sahabatku. Sesungguhnya Allah ingin menyampaikan, ini nih kan kamu ingin ditunjukkan sama aku, ini aku tunjukkan, ini solusimu. Sedang punya hutang, punya cicilan, punya rentenan, ini solusinya lewat video ini. Nah, tergantung sahabat mau ambil atau tidak, itu saja. Allah mah selalu ngasih informasi lewat manusia, lewat YouTube, lewat tetangga, lewat saudara, lewat teman, diajak untuk mendapatkan informasi. Ini informasi dari Allah. Tapi kalau ada yang buruknya, yang bututnya, yang jeleknya, itu dari saya pribadi. Yang baiknya itu dari Allah. Maka ketika ini dikatakan ini, oh peluang ini bagus, ini dicek halal, legal, manfaat produknya, ya kan. Pupuk nggak ada nih, pupuk sekarang ini Pak, ketemu saya sama
bukan ketemu, saya dapat informasi itu petani saking ambruknya kondisi untuk beli pupuk itu 100 juta, bukan pupuk kami ya, pupuk di luaran sana 100 juta, begitu hasilnya dapat 50 juta. Coba bayangkan, banyak petani yang kerugian kayak gitu. Kenapa? Kualitas pupuknya, kualitas pupuknya. Nah ini solusi ya, karena sudah begitu banyak. Boleh Bapak Ibu sekarang lihat di YouTube, boleh lihat di YouTube, bilang gini, testimoni eco farming slow release gitu, eco farming atau slow release SR, boleh cek di YouTube Bapak Ibu, jangan percaya ke saya. Petani-petani yang sudah diaplikasikan boleh cek di YouTube, nanti baru hubungi ke saya. Kalau mau bergabung jadi juragan seperti saya, seperti ribuan orang dan berhasil, ayo kita bangkit sahabat. Ekonomi kita harus bangkit, iman kita harus bangkit. Gak boleh kita bersedih hati, gak boleh kita putus asa, gak boleh kita hanya jadi penonton, gak boleh sahabat. Mau jadi penonton, anak kita malu punya ayah seperti kita, punya ibu seperti kita. Anak-anak kita itu akan malu dan kalau ingin berganti orang tua, kalau bisa berganti mereka. Melihat kita diam di rumah, nggak usaha, nggak bisnis, nggak mencari peluang, negatif aja, ngejek orang aja bisanya. Ya, ngejek orang, negatif, mencerca, memaki. Kitanya nggak ngapa-ngapain. Dia, anak-anak kita males lihat muka kita. A'udzubillah, subhanallah. Maka sekarang hanya satu pilihannya, jangan melihat ke belakang, lihat ke depan. Masa depan kita adalah alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam surga. Hidup selama-lamanya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka di dunia yang sementara ini kita lakoni yang penuh manfaat. Ya mungkin buat Anda yang udah punya banyak uang, alah tenang saya udah banyak uang. Tapi saudara Anda gimana? Orang tua Anda gimana? Tetangga Anda masa dibiarkan kelaparan? Orang gak dikasih informasi tentang kebaikan, tentang mereka lagi banyak hutang, kita gak ngasih informasi. Dosa kita. Mereka lagi kesulitan kena riba, kemudian kita diem saja, kita gak ngasih solusi. Kita dosa sahabat. Jangan enak-enakan sendiri. Kemudian anak yatim, anak duafa, fakir miskin, kita diem aja, merasa kita udah nyaman, punya uang. Mereka nggak bisa makan, maka kita harus makin banyak lagi beraktivitas, makin banyak lagi mencari uang, mencari rezeki dari Allah dengan cara yang benar. Untuk apa? Untuk semakin banyak memberi manfaat. Untuk masjid udah banyak, udah berapa banyak yang kita udah lakukan buat masjid yang akan kita bawa ke akhirat? Belum. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Nyari uang lagi, bisnis lagi, usaha lagi, gitu. Rasulullah bisnis, Rasulullah usaha, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah usaha, bisnis, dagang. Nah ini dagang dagang. Yang pinter dagang, yang belum pinter dimasukkan ke pembinaan, dididik, dibina supaya kita sukses dunia akhirat berjamaah. Insya Allah sama-sama, insya Allah. Yang sudah gabung, ayo bangkit lagi. Yang udah gabung, bangkit lagi. Yang udah menjadi juragan, bangkit lagi. Bangkit lagi, temui orang-orang yang sukses. Jangan ngomong dengan orang-orang yang gagal. Jangan lihat orang-orang yang gagal. Lihat orang-orang sukses. Temui orang-orang sukses. Berkumpul dengan orang-orang sukses. Suksesnya yang dunia akhirat. Maka sahabat-sahabat akan menjadi pribadi yang seperti elang. Sebagai elang, pejuang, walaupun sendirian, elang untuk mencari makan, tidak perlu teman sahabat. Burung pipit untuk cari makan tidak perlu teman sahabat, tidak perlu teman, tidak sahabat. Mereka nggak dikasih otak padahal, mereka nggak sekolah, nggak kuliah. Burung elang, burung pipit, burung emprit itu untuk mencari makan untuk keluarganya, nggak perlu sekolah, nggak perlu butuh teman banyak. Gak peduli ada yang caci, yang maki. Kita disekolahin, kita punya otak, kita dikuliahin. Nah, kok kalah sama elang? Untuk sukses kita kalau sendirian gak mau berjuang, kok kalah sama burung pipit? Walaupun sendirian berjuang,
Kenapa? Hasilnya pun untuk kita. Burung emprit berangkat pagi perutnya kosong, ninggalkan anak dan istrinya. Kemudian pulang sore hari perutnya kenyang, bawa makanan untuk anak istrinya. Nih para suami yang cuman mandek diam, gak ada sama sekali perubahan dalam hidupnya. Berumah tangga belasan tahun tidak ada perkembangannya. Gara-gara kemalasan nih, gara-gara malas ya, bukan karena sakit. Beda lagi, kalau sakit beda, kemudian misalkan kesulitan untuk bergerak beda. Tapi dengan di rumah sekarang ada Facebook, ada YouTube, ada handphone, itu dari rumah bisa melakukan bisnis, usaha. Nah ini bisnis ini nggak usah, saya nggak pernah keluntang-keluntung ke hutan, enggak. Padahal bisnisnya bisnis pupuk, tetapi tidak ke hutan. Bisa saat ini mah. Kalau zaman dulu belum ada handphone, iya kita harus ikut. Mau ikut juga boleh. Mau ikut boleh ke hutan, nemuin sama petani-petani. Insya Allah sahabat. Kalau tujuannya surga, tujuannya akhirat, dunia akan dimudahkan. Tujuannya dunia, maka akan lelah, akan capek, menderita. Lepaskan orang-orang yang negatif. Lepaskan orang-orang yang mengejek kita, menghina kita, mencaci kita, memfitnah. Masa bodoh amat ya. Cari, temui orang-orang dan bantu orang yang siap dibantu untuk sukses bersama-sama dengan menjadi juragan pupuk ini, salah satunya sahabat ya. Manfaatkan hidup ini yang tinggal sebentar lagi, manfaatkan. Jangan diam, jangan tiduran mulu, kemudian besok mati kita bawa apa? Bisnis bisa jadi dapat pahala untuk bekal ke akhirat sahabat ya. Dagang, jangan dikira dagang itu nyari uang. Dagang itu nyari pahala, uang itu bonus. Jangan dikira kerja itu mencari gaji, jangan ya. Kerja itu mencari pahala supaya Allah suka ke kita. Gaji itu bonus. Berapa banyak orang yang gak kerja tapi dapat rezeki banyak? Berapa banyak orang yang gak bisnis tetapi banyak rezekinya? Karena rezeki mah dari Allah, bukan dari kerja, bukan dari bisnis. Tapi kita kerja, kita bisnis, kita dagang, kita usaha agar mendapatkan pahala-pahala tabungan untuk kita bekal perjalanan di alam kubur yang begitu panjang. Dan untuk supaya Allah membuat diri kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaatnya buat sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak manfaatnya buat sesamanya. Seburuk-buruk manusia yang hidupnya hanya memikirkan perutnya sendiri, bahkan perutnya sendiri pun minta ke orang lain. Wah, itu seburuk-buruk manusia. Kata Sayyidina Ali menyampaikan, nih ingat-ingat, dengerin baik-baik. Sayyidina Ali menyampaikan, manusia yang sehari-harinya pagi, siang, sore, malam selama hidupnya hanya memikirkan perutnya saja, hanya memikirkan perutnya sendiri saja, maka hormatannya, harga dirinya, pribadinya tidak lebih baik daripada sesuatu yang keluar dari perutnya. Masya Allah. Manusia yang sehari-harinya hanya memikirkan perutnya sendiri, itu kepribadiannya, harga dirinya enggak lebih baik daripada kotoran yang keluar dari pada perutnya itu. Masya Allah. Masa kita disamakan dengan kotoran? Kenapa? Karena kita, ayo dari sekarang kita berjuang untuk banyak umat. Kita berjuang supaya dapat uang, dan uang itu buat manfaat, buat berdakwah, manfaat buat orang tua, manfaat buat tetangga, manfaat buat saudara-saudara kita. Tuh, bikin masjid, beli Al-Quran, bikin kayak karpet, bikin beli mukena, umrohin orang. Masya Allah, luar biasa sahabat. Maka orang yang sukses nggak ada orang malas, nggak ada. Cari orang sukses satu aja yang malas, coba cari, ada nggak? Tapi orang yang bodoh sukses banyak. Orang yang SD sukses banyak, ya kan? Orang yang nggak berpendidikan sukses banyak, karena sukses itu keuletan, mau belajar terus, mau nempel dengan orang yang sukses, mau belajar gak gengsi untuk
aktivitas, berdagang apapun yang halal tidak gengsi. Tapi kalau gengsi, malu, ego, wah saya kan S1, masa saya jualan es, hilang esnya jadi satu dong. Nah maka jangan ada ego, jangan ada gengsi dalam kebaikan mah jangan. Iblis itu diusir dari surga gara-gara gengsi. Disuruh bersujud kepada Adam, disuruh sama Allah, gengsi dia. Masa saya kan lebih senior dari Adam, saya kan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah, unsur api lebih bagus daripada unsur tanah, masa iya saya suruh sujud kepada yang lebih rendah daripada saya? Tuh, maka kata Allah langsung, hei iblis, iblis itu ahli surga tadinya. Jangan dianggap iblis itu dari dulunya iblis diciptakan langsung menjadi iblis yang laknatullah alaihi. Enggak, iblis tadinya sebagai hamba Allah yang taat waktu sebelum ada manusia. Malaikat dan iblis sama-sama sujud kepada Allah di surga. Begitu gengsi, sombong di dalam hatinya, menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain, nggak mau diperintahkan sama Allah karena gengsinya. Maka wahai iblis, laknat, aku laknat kamu sampai kamu dipanjangkan umurmu sampai kiamat, sampai kamu ahli neraka selama-lamanya. Gara-gara apa? Sombong. Gara-gara apa? Gengsian. Dalam berbuat baik gengsian, sombong. Orang lain dianggap remeh dan tidak ada apa-apanya. Bahaya sahabat. Nah, oleh sebab itu, kalau dalam diri kita sekarang ada gengsi, mau dagang gengsi, mau bisnis gengsi, malu sama orang kalau saya jualan ini jualan itu, apa bedanya sama iblis? Iblis yang udah di surga sombong, gengsian, diturunin ke dunia, dilaknat selama-lamanya. Gak ada peluang masuk ke surga iblis itu. Kita masih di dunia berharap ke surga, tapi ada ego di sini, ada sombong di sini, ada rasa gengsi di sini untuk melakukan kebaikan. Apa iya kita bisa masuk surga? Rasul menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji jaroh pun, sekecil biji jaroh pun. Kalau ada kesombongan tidak akan masuk surga. Kegengsian itu, alah apaan tuh, ngelecehin orang. Alah apaan bisnis gitu, alah apaan, alah dianya nggak ngapa-ngapain, ngomongnya cuma hulu halah aja terus. Begitu dikasih sakit, minta-minta ke orang. Begitu dikasih musibah, minta-minta ke orang. Lebih hina daripada apa yang keluar daripada perutnya. Mari sama-sama sahabat-sahabat, mulai saat ini yang udah bergabung, mari semangat kembali. Kita yang menentukan kesuksesan dunia akhirat kita, bukan orang lain. Kemudian yang belum bergabung, mari renungkan. Kemudian ini adalah solusi. Mau bergabung, ayo bergabung. Yang gak mau bergabung, jangan mencela, jangan mencaci, jangan memaki. Gak usah didengar, gak usah dilihatin video ini. Gak usah. Tapi jangan mencaci, jangan. Ente gak mau, gak usah. Ente gak mau, gak usah. Ente apa aja mau tidur silahkan, seumur hidup tidur nggak apa-apa. Ente mau nunutan, mau gerek telinga seumur hidup silahkan. Ente mau minta-minta seumur hidup monggo silahkan, ya kan? Mau bisnis apapun silahkan. Ini nggak harus wajib bisnis ini, tapi saya mengajak, hayu bergerak, harus berusaha, harus bekerja, hayu berbisnis, dan niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan untuk berdakwah, mau bisnis apapun, nggak harus bisnis ini. Terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat dan sahabat-sahabat mudah-mudahan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, diberikan perlimpahan harta yang berkah melimpah untuk berdakwah, untuk membeli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di dunia maya kita bersahabat, walaupun gak ketemu muka, di surga kita bertetanggaan insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat 1000 kali sehari dan sholat duha minimal 2 rakaat insyaallah ya.